google.com, reddit.com, holomock.com, discord.com, tesla.com, and decentraland.org. Itu semua adalah nama domain. Jika Anda seorang pengguna internet atau bahkan mempunyai website sendiri, tentunya nama domain akan sangat penting bagi Anda. Agar alamat website Anda mudah ditemukan dan dapat diakses orang lain di seluruh dunia. Secara teknis, domain itu merupakan nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi nama server komputer, seperti web server atau email server di internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna internet dalam melakukan akses ke server. Selain itu, nama domain juga bisa dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus menghafal deretan angka yang biasa dikenal sebagai alamat IP. Ada beberapa topik yang perlu kita bahas dari domain ini. Bagaimana sih sejarahnya domain? Apakah domain memiliki jenis-jenis tertentu? Apakah sebuah nama domain akan kita miliki selamanya setelah kita beli? Apa saja fakta-fakta unik mengenai domain? Dan gimana sih caranya membuat nama domain yang baik? Mari kita simak. Pada 15 Maret tahun 1985, muncullah sebuah domain bernama Symbolics.com. Nama domain tersebut digunakan oleh perusahaan komputer bernama Symbolics.inc dari Massachusetts, USA. Jadi, inilah perusahaan pertama di dunia yang mendaftarkan nama domainnya. Ini adalah domain murah pertama di dunia. Setelah 25 tahun lamanya, pemilik domain tersebut masih sama hingga akhirnya pada 2009. Domain Symbolics.com ini dibeli oleh xf.com. Sebelum tahun 1995, semua orang beramai-ramai ingin membuat nama domain sendiri yang terdaftar secara gratis. Akan tetapi kemudian, pada tahun 1995, orang-orang awam ini tak lagi ingin melakukan hal ini karena National Science Foundation telah menetapkan tarif tertentu untuk setiap pendaftaran domain yang ingin dilakukan. Pada waktu itu harganya mencapai $100 untuk mengaktifkan domain selama 2 tahun. Pada tahun 1998, Departemen Perdagangan dari Amerika Serikat mengeluarkan proposal privatisasi domain yang kini dikenal dengan istilah DNS atau Domain Name System. Bagi pemerintah Amerika yang mengontrolnya, hal ini dikatakan baik karena mereka dapat meningkatkan kompetisi pasar. Tetapi keputusan tersebut diprotes oleh para aktivis internet yang akhirnya meminta dibuatnya ICANN sebagai pengganti pemerintah AS soal pengaturan internet yang ada. Pada tahun 2003, beberapa nama domain penipu mengarahkan pengunjung internet ke situs porno yang tak sesuai dengan nama domainnya. Akibat banyaknya penipuan nama domain murah yang terjadi di AS, akhirnya UU Perlindungan Nama Domain pun dirilis. UU yang diberlakukan ini dimanfaatkan pula untuk menghukum para pembuat domain tipuan tersebut. Seiring perjalanannya waktu, pada tahun 2017, penggunaan domain murah terus meningkat hingga pada kuartal ketiga tahun 2019 lalu, nilai ini mencapai angka fantastis sekitar 359,8 juta nama domain. Nah, jika Anda ingin tahu lebih rinci, jenis ekstensi apa saja yang bertambah dan jenisnya, kamu bisa mengunjungi link di deskripsi. Secara umum, jenis domain terbagi menjadi 2, yaitu Generic Top Level Domains atau disebut dengan GTLD dan Country Code Top Level Domain yang disingkat dengan CCTLD. Berikut penjelasan lengkapnya. Generic Top Level Domain or GTLD adalah nama domain yang berakhiran dengan .com, .net, .org, .edu, atau .gov. Jenis domain ini juga kerap kali disebut sebagai top level domain, yaitu domain yang posisinya langsung di bawah root, titik di belakang nama domainnya. Jenis domain ini tidak dikhususkan untuk negara tertentu, sehingga siapa saja bisa mendaftarkannya. Berikut adalah contoh-contoh ekstensi nama domain pada jenis GTLD beserta penggunaannya. .com biasa dipakai untuk keperluan komersial atau perusahaan. .biz biasa dipakai untuk keperluan bisnis. .edu biasa dipakai untuk keperluan pendidikan tentunya. .name bisa dipakai untuk keperluan web pribadi. .net biasa dipakai oleh website yang membahas tentang internet. .org
biasa dipakai oleh website organisasi, dan .xyz, biasa dipakai sesuai keperluan kamu. Jenis selanjutnya adalah Country Code Top Level Domain atau CCTLD. Jenis domain yang satu ini merupakan nama domain yang disesuaikan dengan negara asal domain. Domain satu ini dioperasikan dan didaftarkan pada masing-masing negara, dan pada beberapa domain mempunyai tambahan .co sebelum CCTLD. Contohnya, jika sebuah website dari Indonesia mempunyai domain bernama namawebsitemu.com, maka dalam bentuk CCTLD-nya akan menjadi namawebsitemu.co.id. Akhiran ID adalah country code domain di Indonesia, sama seperti .uk di Inggris atau .au di Australia. Berikut adalah contoh-contoh ekstensi nama domain pada CCTLD Indonesia beserta penggunaannya. .ac.id dipakai untuk perguruan tinggi di Indonesia. .co.id dipakai untuk organisasi komersial di Indonesia. .or.id dipakai untuk organisasi di Indonesia. .net.id dipakai untuk organisasi pemegang izin penyelenggara jasa telekomunikasi. Dan terakhir, .go.id khusus untuk instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Pernahkah kamu mengalami kejadian ketika alamat website yang biasa kamu kunjungi tiba-tiba menghilang atau berubah sama sekali tampilannya dari yang biasa kamu kenal? Mungkin masalahnya terletak pada masa aktif domain website yang sudah berakhir. Kalau kamu mengelola websitemu sendiri, penting bagimu untuk mengingat kapan masa berlaku hosting dan domain berakhir. Masa berlaku ini bisa kamu cek melalui link di deskripsi. Berikut adalah 3 jenis masa tenggang yang ada pada masa aktif domainmu. Renewal hold ini jangka waktunya sekitar 0 sampai 40 hari. Pada periode ini, status websitemu masih belum dapat dipastikan. Ini merupakan peringatan waktu akan berakhirnya masa berlaku domain milikmu. Redemption period yang jangka waktunya sekitar hari 40 hingga hari 70. Pada periode ini, kamu bisa memperpanjang masa aktif domainmu dengan tarif normal atau tak terlalu mahal. Masa ini berlaku setelah domainmu kadaluarsa. Pada masa ini juga seluruh hal yang terkait dengan domainmu seperti email, FTP, dan lainnya tidak lagi terkait, sehingga halamannya akan diganti dengan halaman lain yang tidak relevan. Pending deletion merupakan jangka waktu untuk memproses perpanjangan domain ini. Berlaku selama 3 hingga 5 hari kerja sejak masa tenggang redemption period berakhir. Biaya yang dikenakan untuk menebus domain ini adalah sebesar 10 kali dari harga normalnya. Jadi, sebaiknya Anda melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Kira-kira apa ya penyebab domain tidak aktif? Sebenarnya ada faktor yang menyebabkan sebuah domain menjadi tidak aktif, dan tidak hanya karena masa berlakunya saja yang kadaluarsa. Kalau begitu, apa saja faktor lainnya? Berikut ini merupakan rinciannya. Pihak yang membantumu melakukan perpanjangan domain gagal melaksanakan tugasnya. Domainmu diambil alih oleh penjahat cyber dan dibuat menjadi kadaluarsa. Pihak yang jadi tempat perpanjangan domain memblokir akses kepemilikan domainmu. Nama domain sedang dalam sengketa, akhirnya dimenangkan oleh pihak kedua. Dan kamu sebagai pemilik domain memang tak ingin melanjutkan aktivasi domainmu. Jika kamu baru terhadap dunia domain ini dan ingin mengetahui bagaimana cara membuat domain yang bagus, berikut ini adalah tips and trick dalam membuat nama domain yang baik. Yang pertama adalah hindari domain gratis. Promo seperti .ga dan .tk untuk berbisnis. Yang kedua, buatlah nama domain yang mudah diketik. Yang ketiga, buatlah nama yang singkat, yaitu maksimal 12 karakter. Nomor 4, buatlah nama yang mewakili website. Yang kelima, hindari pencantuman angka atau tanda baca pada nama domain. Dan yang terakhir, dan ini adalah hal yang paling krusial, yaitu buatlah nama domain yang unik dan mudah diingat. Beberapa tools bahkan bisa kamu gunakan untuk menghasilkan nama-nama baru sesuai kata yang kamu pilih, yaitu .ometer dan post name. Ditambah lagi, daftar tools yang disediakan dalam artikel yang di atas tersebut biasanya gratis. Tapi, bagaimana kalau nama domain yang kamu inginkan sudah tidak aktif lagi? Lalu, apa saja syarat dan langkah yang diperlukan untuk merealisasikannya? Kamu bisa melakukan transfer domain untuk mengatasi hal ini dan ketahui syarat hingga langkah
yang diambil pada artikel berjudul Proses Transfer Domain, link in the description. Bagaimana ya cara mengetahui riwayat suatu domain? Domain yang hendak kamu gunakan mungkin pernah dipakai oleh orang lain sebelumnya. Oleh karena itu, kamu perlu mengecek terlebih dahulu seperti apa reputasi nama domain tersebut di masa lalu. Lakukan pengecekan sejarah domain tersebut melalui Wayback Machine dengan mengetikkan nama domain yang hendak kamu gunakan. Jika domainmu mempunyai reputasi yang buruk, jangan ragu untuk mencari nama lain, kecuali jika kamu ingin memiliki website yang cukup kontroversial. Nah, mengenai domain, pasti semua hal termasuk domain ini memiliki banyak fakta-fakta yang belum kita ketahui. Maka berikut ini adalah 10 fakta unik dan menarik tentang domain yang mungkin belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Huruf awalan yang paling banyak dipakai dalam domain yang terregistrasi secara resmi adalah huruf S. Kemudian peringkat kedua dan seterusnya jatuh pada huruf C, A, M. Sementara itu, huruf awalan yang paling tidak populer untuk dipakai adalah Q, X, Y, dan Z. Nama domain paling pendek sedunia adalah G.cn yang dimiliki oleh Google untuk mempermudah user dari China untuk mengakses situs mereka. Pada bulan April 2012, Mike Mann meregister 14.962 domain dalam sehari. Dia berencana untuk menjual domain-domain ini. Menurut beliau, perusahaannya mendaftar 300 alamat web per harinya untuk dijual. Setiap bulannya, perusahaannya mendapat penghasilan rata-rata sebesar 400.000 US dollars atau sekitar 5,4 miliar rupiah. Nama domain termahal sedunia sepanjang masa diperkirakan hingga tahun 2040 adalah lasvegas.com yang pada awal tahun 2017 bernilai 90 juta US dollars. Nama domain Skype bermula bukan skype.com tapi skyper.com dengan R. Nama itu ada singkatan dari Skype peer-to-peer. Namun sayangnya, ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang mengurus registrasi domainnya. Si pengurus bilang nama tersebut tak tersedia dan langsung mengubahnya menjadi Skype. Semua nama domain yang hanya terdiri dari 3 huruf sudah terdaftar. Jadi, kalau kamu ingin memilikinya, kamu harus membayar untuk transfer domain. Semua domain yang hanya mengandung huruf A sampai sebanyak 63 kali huruf A ini sudah terulang, itu semua sudah terdaftar. Misalnya a.com, aa.com, aaa.com, dan seterusnya. Jadi, kalau kamu ingin menggunakannya, kamu harus pencet A 64 kali. Ketiga domain ini terlarang untuk digunakan, yaitu example.com, example.net, dan example.org. Karena ketiganya hanya digunakan untuk keperluan IANA, Internet Assigned Numbers Authority saja. Facebook membeli nama domain fb.com seharga 8,5 juta pada tahun 2010. Dan kalau ekstensi domain untuk Indonesia adalah ID, sedangkan Inggris adalah UK, sedangkan Amerika adalah US, ekstensi untuk Antartika juga ada loh, yaitu .aq. Terima kasih telah menonton. Feel free to comment anything related to this topic. I hope we can share our thoughts together here in this channel so that we can create a great support system for each other. Thank you. Have a nice day.